bisa mendengarkan hati yang kecil. Kan sepengetahuan saya ketika hati kecil itu semakin hilang suaranya, kadang-kadang kita hanya mendengarkan satu hati aja ya, hanya yang biasanya yang itu tidak baik, dan hati kecil itu lama-lama kan tidak terdengar. Nah, itu bagaimana cara memanggil atau membiasakan sehingga kita bisa mendengar dua suara di dalam hati kita, bahwa bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, Terima kasih. iya. Jadi kesalahan awal adalah strategi pendidikan yang kita implementasikan baik di sekolah-sekolah formal maupun sekolah non formal. Yang dimaksudkan non formal adalah pendidikan rumah tangga dan pendidikan yang terjadi di masyarakat. Memang dari sejak dulu, dan saya juga termasuk anak bangsa ini yang mengalami menjadi anak didik juga, lebih banyak fokus pada hal-hal yang sifatnya kognitif, tidak pernah menyentuh kepada psikomotorik, sehingga anak itu pandai menghitung, pandai menghafal, tetapi dalam kehidupan dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak punya kemampuan untuk memilih, tidak mampu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan juga tidak punya kemampuan untuk menentukan pilihannya mana yang baik. Karena nilai-nilai kognitif itulah yang masuk dalam pikiran kita. Kita didresur di sekolah itu untuk hafal, bukan untuk meningkatkan daya menalar. Ini teguran saya kepada teman-teman sesama guru kita semacam itu. Di dalam kelas juga guru tidak lebih sebagai orator, dan siswa hanya diperkenankan sebagai pendengar. Tidak terjadi dialog. Ya, semuanya hanya monoton semacam itu. Itulah akibatnya anak-anak kita dapat selembar kertas sarjana, tapi daya menalarnya masih diragukan. Termasuk Anda. Perlu tanyakan. Jadi pada akhirnya ketika istilahnya tadi apa, hati kecil ya, ya hati kecil, kalau saya istilahnya itu ya apa ya, ya begini. Jadi bagaimana supaya kita cerdas, bisa menentukan pilihan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Ya, jadi kita nggak usah melarang anak kita main HP, bermain internet dengan aturan-aturan, jangan melacak situs-situs yang tidak benar. Susah kita mengontrolnya. Iya, akan mencuri-curi waktu. Ketika kita tidur, dia buka internet, dia lihat hal-hal yang tidak layak untuk dilihat. Semacam itu kan terjadi. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita kemampuan daya menalar, dia sendiri yang menentukan mana yang bermanfaat untuk dirimu, mana yang berbahaya untuk dirimu. Itu kecerdasan semacam itu. Nanti kecerdasan juga ada intelligent question, ada emotional, spiritual question. Nah, spiritual question ini kan S3 kan gitu. Kalau emotional question itu S2, kalau intellectual emotion itu adalah S1-nya. Jadi kalau orang sudah S3 ya udah, kita nyaman, kita lepaskan aja, anak itu dia akan memilih sendiri. Nah, oleh karena itulah maka kapan kita akan menjadi cerdas? Adalah ketika kita sudah sering berdialog dengan diri kita sendiri. Karena kecerdasan kita ada di dalam diri kita sendiri. Makanya dalam beberapa madrasah atau padepokan orang-orang sufi itu kan diajarin namanya berkholwat, beruzlah, atau dalam pewayangan bertapa, bersemedi. Nah, itu tradisi semacam itu hampir punah di dunia ini. Karena sesungguhnya mengapa kita harus berkholwat? Karena ketika kita itu sendirian,
kita baru berdialog dengan diri kita sendiri. Ketika kita dengan banyak teman, ya di tengah kerumunan, kita berdialog dengan orang lain. Nah, dialog yang dibangun dengan orang lain dapat dipastikan tidak ada kejujuran. Ya, yang ada adalah pembelaan, advokasi terhadap diri kita sendiri yang ingin memaksakan pembenaran. Kapan kita jujur? Ketika kita sendirian. Kata Tuhan, apabila engkau berdialog dengan dirimu sendiri, maka sesungguhnya engkau berdialog dengan aku. Ya, karena itu. Kemudian, apakah itu hati kecil dan sebagainya? Cuman saya ada 2 lembaga dalam diri kita. Lembaga konsultan kita itu 2. Ada hati dan ada